Ya. Sudah Pak Wayan. Iya. Sebentar. Ya, oke. Dipastikan dulu kembali, Bu, yang tadi Bu Hamawan yang di Sulawesi, dipastikan kembali pemeriksaan ulang. Kalau memang tidak terjadi apa-apa, karena saya juga dulu sering demikian. Waktu saya asam lambung saya meningkat. Kalau saya lagi duduk seperti ini, itu di sini tuh di kanan atas itu dia seperti kembung atau apa gitu, dan nyerinya lumayan. Jadi lumayan sehingga nggak nyaman. Nah, itu terjadi karena apa? Udara itu kan selalu mencari tempat yang tinggi. Karena dia berada di tempat yang tinggi, kembungnya itu kemudian seperti melakukan desakan, mendesak, sehingga nyeri. Ya, nanti biasanya kalau sudah seperti orang masuk angin kayak gitu, cuma dia nusuknya ke atas. Nah, jadi kalau kita sudah rebahan, kadang-kadang kemudian dia keluar anginnya, yang terjadi dia agak lega, agak melega jadinya, gara-gara gasnya itu sudah tidak lagi menekan ke organ-organ di sekitar lambung itu. Nah, tapi itu pastikan dulu bahwa memang tidak apa-apa. Kalau memang USG tidak menunjukkan ada hal-hal yang lain, kemungkinan besar memang itu asam lambung yang gasnya kemudian mengembungkan lambung, kemudian menekan organ-organ di sekitarnya. Ya, sehingga kalau ditekan mungkin agak keras, gara-gara seperti balon udara itu. Kalau balon udara kan karena dia tidak terlalu keras karena kulit balonnya lembut. Kalau lambung itu kan lumayan kuat. Kalau dia tebal, kalau dia meregang oleh karena gas, itu ketekan juga agak kembung dia jadinya, agak keras seperti ada sesuatu. Sehingga kalau di USG malah nggak kelihatan apa-apa. Nah, itu bisa jadi cuman memang asam lambung seperti diagnosa dokternya, tapi bisa diperiksa ulang lah untuk memastikan lagi kalau memang masih ada. Tapi kemudian apa yang afirmasi bisa dilakukan setiap malam sebelum tidur? Sampaikan sambil dipegang-pegang bagian yang dikatakan sakit itu, pegang, karena memegang dan mengelus-ngelus itu adalah bagian dari cara tubuh kita untuk melakukan proses penyembuhan. Pegang, rasakan, dan katakan. Mulai saat ini rasa sakit ini berkurang dan hilang. Mulai saat ini rasa sakit ini hilang dan berkurang dan menghilang. Jadi terus lakukan itu sehingga suatu ketika akan benar-benar menghilang. Saya menceritakan seperti ini berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi. Mudah-mudahan itu juga terjadi pada Ibu. Selama tidak ada memang hasil pemeriksaan medis yang mengatakan ada sesuatu. Karena kalau hasil pemeriksaan medis yang mengatakan sesuatu, tentu caranya berbeda lagi. Kira-kira seperti itu, Bu Harmawan. Kira-kira seperti itu. Ya. Silakan Pak Ustadz kalau ada lagi yang lain. Ya, ini ada pertanyaan bagus dari Bu Niki. Pak, saya di Jakarta mau tanya bagaimana cara mengelola stres agar tidak menjadi stres berkepanjangan. Ini pertanyaan bagus. Jadi stres itu kan semua orang mengalaminya. Stres itu artinya tekanan. Ketika kita melakukan sebuah proses untuk mencapai tujuan kita, mencapai harapan kita, tentu akan ada tekanan. Kita membangun rumah aja ada tekanan. Tekanan apa? Jadi bata yang di atasnya menekan yang di bawahnya. Kemudian ini menekan yang ini. Membangun sesuatu memang ada tekanan. Ya, ketika kita naik mobil, berat mobil kita menekan ban mobilnya. Kemudian ban mobilnya menekan udara di dalamnya. Terus demikian. Ban mobil kemudian menekan jalanan. Jadi perjalanan kehidupan ini memang akan menimbulkan stresor atau tekanan. Lalu bagaimana supaya kita tidak mengalami distress atau ketidakmampuan mengelola stres? Jadi pertanyaan kita adalah jangan menolak hadirnya stresor itu. Karena ketika kita menolak hadirnya stresor, maka kita akan menjadi benci kepada stres itu sendiri. Ketika kita benci kepada stres itu, akhirnya kita stres oleh stresor itu sendiri. Nah, akhirnya kita berkepanjangan jadinya. Nah, cara kita bagaimana mengelolanya? Satu, dalam kehidupan ini ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang penting, ada hal-hal yang bermanfaat. Apapun yang kita rasakan sebagai stres, renungkan. Apakah stres yang ini penting, baik, dan bermanfaat untuk kehidupan kita? Misalnya kita belajar untuk menjadi pintar. Maka
Stres ketika kita belajar itu bagus. Ya, itu penting. Dan itu bermanfaat kalau kita bisa melewati. Tapi kalau kita stres tidak bisa masang togel misalnya, itu nggak penting kan? Kalau nggak penting ya sudah. Kita stres terhadap hal-hal yang tidak penting, jangan dipikirkan. Gitu. Kalau itu tidak penting lalu kita pikirkan, maka kita kacau. Jadi caranya bagaimana? Lihat bagian-bagian dari yang kita streskan. Apakah stresor itu bisa kita kendalikan atau tidak? Misalnya kita stres Ukraina dengan Soviet berperang, Rusia berperang, kita stres. Lah, kalau itu tidak ada hubungannya dengan kita dan kita tidak mampu mengendalikan itu, ya udah lepaskan itu. Jadi pikirkanlah stresor-stresor yang memang bisa kita kendalikan. Kalau enggak ya sudah abaikan saja. Saya stres tidak bisa beli kapal terbang gitu misalnya. Itu hal-hal yang di luar jangkauan kita. Lakukanlah secukupnya apa yang kita mampu lakukan. Maka kita akan mengurangi stres kita berkepanjangan. Banyak orang stres gara-gara dia ingin mengubah orang lain menjadi lebih baik. Stres dia. Ya, dia punya pasangan, punya anak yang ingin dia ubah. Dia stres ingin mengubah orang lain. Sementara dia tahu bahwa mengubah diri sendiri saja susahnya luar biasa. Apalagi mengubah orang lain. Jadi kalau kita berpikir ingin mengubah orang lain, tambah streslah kita berkepanjangan. Ya, kira-kira seperti itu caranya supaya tidak stres berkepanjangan. Kurangi hal-hal yang tidak penting, yang menyebabkan stresor pada kehidupan kita. Kalau itu penting, oke lah. Kalau tidak penting, ya sudah abaikan. Banyak hal yang tidak perlu menjadi bagian dari pikiran kita. Kalau ini sudah stres, datang stresor yang lain, stresor yang tidak penting lagi, malah kita dibingungkan mana yang harus diselesaikan. Akhirnya kita memikirkan, ini lebih ringan, kayak ini bisa diselesaikan, padahal itu bukan urusan kita. Kita akhirnya menyelesaikan hal-hal yang bukan urusan kita. Sementara tekanan-tekanan itu datang, sesungguhnya adalah bagian dari kehidupan kita yang memang layak untuk kita pikirkan. Sedangkan yang lain ya sudah abaikan saja, yang nggak penting. Supaya nggak stresor berkepanjangan seperti itu caranya. Jadi mengelola stres itu adalah dengan mengelola mana yang penting, mana yang tidak penting. Mana yang perlu dipikirkan, mana yang tidak perlu dipikirkan. Mana yang bisa kita kendalikan, mana yang tidak bisa. Jadi lakukan saja yang bisa-bisa saja. Kira-kira seperti itu, Bu. Bu Niki, Jakarta. Terima kasih banyak. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ada ini, Pak. Ada, Pak Wayan. Iya, silakan. Ini ada pertanyaan. Apakah ada hubungannya antara kecemasan dengan pengen mengerjakan sesuatu itu serba cepat. Kalau mungkin bahasa Jawanya mungkin kemrungsung gitu, Pak. Jadi ya ngerungsung. Setiap melakukan hal-hal, sesuatu pekerjaan itu inginnya cepat, inginnya segera. Nah, apakah itu juga salah satu dampak dari kecemasan itu, ataukah ini adalah dampak dari stres, Pak? Gitu. Terima kasih. Ya, beberapa orang yang sering mengalami kecemasan adalah orang yang karakternya perfeksionis, segalanya mau sempurna. Sempurna itu misalnya apa? Ini harus segera selesai. Maka dia berpacu dengan waktu. Orang-orang yang berpacu dengan waktu itu stresnya luar biasa. Karena konsentrasinya harus tinggi. Kalau orang konsentrasinya tinggi, maka otaknya banyak bekerja. Ketika otaknya bekerja banyak, jadi dia berada di gelombang beta. Gelombang beta itu gelombang sibuk. Kalau sudah sibuk kan gampang lelah. Kalau gampang lelah kan gampang stres. Sama dengan tubuh yang bekerja keras itu gampang stres otot-ototnya. Kalau pikiran yang terlalu kencang bekerjanya gampang stres otak kita. Nah, contoh stres itu adalah dikejar oleh waktu, dikejar oleh rasa takut, segala macam yang mengejar kita itu membuat kita berlari kencang. Ya, makanya di luar negeri itu banyak orang yang mengalami stres, mengalami kecemasan. Saya sering mengalami itu. Apa sebabnya? Karena di sana dia dikejar oleh waktu. Bangun bahkan tidak sempat mandi, tiba-tiba dia harus berangkat kerja langsung, lalu masih pakaian belum sempat paling gosok gigi saja, kemudian belum sempat sisiran sudah keluar pakai dasinya sambil jalan, kemudian membawa makannya sambil jalan, dia bawa breakfastnya.
sarapannya dia bawa sambil jalan. Saking dikejar-kejar oleh ini. Seakan-akan waktu itu besok sudah mau kiamat. Gitu. Nah, itu stres dia dikejar oleh sang waktu itu sendiri. Nah, padahal kalau dia bisa menikmati prosesnya itu, bukan perkara hasilnya, tapi memang kita perlu target. Ya, risikonya adalah mereka yang menargetkan waktunya dalam mempercepat, itu stresornya tinggi juga. Ya, kalau orang-orang di desa-desa kan stresornya tidak terlalu. Dia sudah tahu, dia menanam padi, dia tumbuhin, terus dia nikmati. Gitu. Ya kadang hasilnya nggak bagus, ya sudah. Kadang stres juga terakhir-terakhir, tapi dia tidak dalam stres dalam prosesnya. Nah, apa namanya, apapun yang mengejar kita dikejar oleh hasil, kita dikejar oleh waktu, kita dikejar oleh kesempurnaan, itu bisa menyebabkan kita stres. Kita distres oleh karena kejaran-kejaran itu. Ya, jadi itu contoh bagaimana kita bisa kita bisa mencegah diri kita stres oleh karena pengaruh-pengaruh seperti itu. Ya, silakan. Monggo silakan yang lain, ibu-ibu, bapak-bapak. Pak Agung silakan Pak Agung. Tadi kayaknya banyak bahannya. Silakan B. Nah, silakan Pak Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau saya itu mau cerita, jadi awalnya itu saya ya hampir 2 tahun ini mengalami proses ini. Jadi dulu memang saya pernah kena gejala getah getah bening ya, terus kemudian sembuh, terus kemudian jadi sakit itu sejak 2009 dari tulang belakang, getah bening segala macam. Nah, kemudian 2 tahun yang lalu itu baru mulai muncul yang asam lambung ini lah. Tadinya saya nggak tahu, itu tiba-tiba ketika saya di kantor, tiba-tiba kaki dingin, kemudian pucat, terus kemudian kita bawa ke rumah sakit. Di rumah sakit diagnosanya, wah ini gula darah naik, tensi naik, terus triglycerid naik. Lah kemudian setelah itu dikasih obat itu. Nah, waktu itu tidak ada diagnosa lambung karena kan waktu pandemi, jadinya dokternya itu masih pakai APD lengkap, tidak megang, dia hanya berdasarkan hasil lab. Kemudian saya dikasih obat-obatan itu lah. Setelah kasih obat-obatan itu, akhirnya berapa minggu kemudian mulailah lambung yang kena. Nah, ketika lambung kena ini, loh kok saya jadi mual-mual terus, muntah-muntah dan segala macam sakit. Nah, kemudian setahun itu ya atas diagnosa lagi di USG dan segala macam, ternyata sudah komplikasi lambung. Jadi usus buntunya ada, pankreasnya juga ada peradangan, kemudian di empedu liver juga ada peradangan, sehingga muncul juga batu empedu yang sudah 1 cm, 1 cm lebih lah. Nah, tapi kan disuruh operasi, saya juga enggak mau. Akhirnya saya pakai herbal, tapi dari dokter juga. Dari itu, alhamdulillah selama 4-5 bulan, alhamdulillah semuanya sudah membaik, malah dulunya gula darahnya 250-an, sekarang malah agak terlalu rendah ini di sekitar 70-80. Terus yang lain sudah membaik lah. Stadinya tidak ada psikomatis, murni asam lambung. Jadi kalau pertamanya cuma murni asam lambung, tapi sekitar ya hampir 1 tahun inilah, belum ada 1 tahun sih, sekitar 8 bulan ini. Nggak tahu, saya juga tiba-tiba juga itu ketika sedang duduk-duduk, buka handphone, baca Facebook segala macam, terus balesin WA teman-teman, tiba-tiba kayak mau mati itu loh, mau pingsan. Jadi kayak ini saya udah manggil istri saya, manggil anak saya, dingin semua badan, udah jatuh itu. Terus kemudian saya kasih minyak segala macam, habis itu tangan bergetar terus, kalau berdiri aja susah. Terus di kamar terus, akhirnya terus ke psikiater, dikasih obat. Ya alhamdulillah dari psikiater itu ya sudah mulai membaik. Tapi saya mau dari yang tadinya obatnya dosis tinggi, dari 2 kali minum dengan dosis yang tinggi, sekarang alhamdulillah tinggal 1 kali minum, tadinya kan 6 komposisi, sekarang tinggal 3 komposisi anti cemas. Kemudian karena masih limbung dikasih obat vertigo, sama 1 lagi relaksan. Jadi ada 3 obat itu. Terus
saya dampingi juga dengan jamu dari dokter juga, terus sekarang ketambahan dari Santri Official yang ya alhamdulillah sudah baru beberapa hari ini saya minum juga sedikit ada perbaikan yang mudah-mudahan terus membaik, karena saya juga nggak mau ketergantungan obat kimia yang dari psikiater tadi. Tapi kalau obat daftar G kan nggak bisa diputus tiba-tiba, harus pelan-pelan. Nah, pertanyaan saya yang ingin saya tanyakan itu ya tadi memang sudah banyak dibahas sih, tapi memang untuk mengelola pikiran ini yang menurut saya masih jadi olahraga kemarin sempat saya 1 jam ya kuat, angkat beban kuat, terus kemudian aktivitas yang kemarin ke Madiun gitu juga kuat, tapi kalau mau nyopir itu ada rasa masih takut, mau naik motor sendiri masih ada rasa takut, mau keluar masih ada rasa takut, jadi keluar sendiri ya, jadi kemana-mana masih diantar istri gitulah. Bagaimana sih sebenarnya untuk apa ya, beradaptasi, bukan melawan ya, kalau dilawan kan nggak bisa, beradaptasi untuk bagaimana beradaptasi dengan pikiran ini sehingga pikiran ini bisa lebih santai, lebih rileks, lebih apa ya, intinya mengatasi pikiran lah. Walaupun tadi sebenarnya sudah beberapa kali dibahas tentang bagaimana pola afirmasinya, pola ininya, kemudian juga sebenarnya kalau mau cerita akan lebih panjang lagi, tapi intinya memang ada inner child ya. Inner child saya dari kecil memang didikan dari keluarga yang memang sangat keras, dari kecil memang keras banget, dan itu memang sudah dibahas juga oleh Pak Ustadz Munawir bahwa itu harus dilepaskan dan segala macam, walaupun belum saya praktekkan secara totalitas, jadi masih istilah Jawanya datnyeng ya, masih belum tuntas. Mungkin ya itu juga lah, mungkin bisa berbagi pengalaman dari Pak Dokter ini, bagaimana mengatasinya, karena bude saya dulu juga pernah, tapi kan kalau saya kan juga tinggal di Bali juga beberapa tahun, pernah tinggal di Bali juga. Nenek saya sudah merantau di Bali sejak tahun 70-an. Jadi bude saya itu juga pernah mengalami sampai dia nggak mau balik ke Jogja karena belum mau balik ke Jogja karena katanya kalau di Bali kok hidupnya lebih nyaman karena di sana itu lebih bahagia gitu. Kalau di Jogja kalau belum bisa bahagia katanya gitu. Hidupnya di sana lebih nyaman katanya gitu. Begitu saja, mungkin terlalu panjang ini Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Pak Agung. Saya kira yang terjadi menurut saya yang terjadi adalah ada sedikit trauma atas apa yang pernah terjadi ketika muncul keringat dingin, muncul rasa keliangan, dan akhirnya harus ke rumah sakit itu. Pada saat itu teringat sempat menyampaikan rasa takutnya kepada istri, jangan-jangan saya akan berpulang begitu. Nah, itu menjadi trauma sehingga takut kemudian kalau saya pergi naik mobil sendiri, jangan-jangan saya mengalami hal yang sama kembali. Nah, atau kalau saya pergi kemana-mana sendiri, jangan-jangan saya mengalami hal yang sama, tidak ada orang di sekitar saya gitu. Nah, itulah yang kemudian ditakutkan terjadi sehingga menjadi takut untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam kesendirian ini. Nah, kalau saya boleh mungkin menganalisa karena saya tidak periksa. Yang terjadi kemungkinan pada saat itu adalah kalau memang benar di UGD diperiksa dan gula darahnya tinggi, tensinya tinggi, itu kemungkinan terjadi ketika gula darah tinggi ada kecenderungan bahwa gula ototnya yang rendah, biasanya begitu. Kalau gula darah sampai tinggi, maka gula-gula yang ada di cairan darah itu tidak sempat diubah menjadi gula otot. Sehingga gara-gara tidak sempat diubah menjadi gula otot merespon dan mengatakan bahwa dia kekurangan energi. Ketika otot mengatakan dirinya kekurangan energi, maka secara sederhana biasanya otak akan merespon supaya kita di shutdown sementara atau di-sleepkan atau ditidurkan. Saya sering mengalami itu ketika dulu SD. SD kan kita kalau mau upacara itu kan kadang sempat sarapan, kadang enggak. Kalau berdiri lama, tiba-tiba karena berdiri lama itu kita nggak punya energi. Sehingga supaya energinya bisa fokus digunakan untuk kepentingan otak, maka kita dijatuhkan oleh sistem dalam diri kita. Dijatuhkanlah kita, dibuat kadang-kadang kunang-kunang lalu jatuh. Tujuan kita dibuat jatuh pingsan oleh tubuh kita sendiri adalah supaya tubuh kita yang lain tidak menggunakan energi, sehingga fokus energi diberikan kepada otak kita, gulanya diberikan kepada otak kita. Maka setelah kita
bangun disadarkan kita diberikan oleh guru kita teh manis misalnya. Tujuannya supaya gula darah kita meningkat. Nah, gula otot kita meningkat. Nah, waktu itu kejadiannya mungkin saja gula darahnya meningkat, tapi gula ototnya rendah sehingga tubuh mengalami kekurangan gula, energi. Nah, gara-gara tubuh mengalami kekurangan energi, kekurangan gula, maka asam lambung merespon waktu itu, merespon bahwa ini butuh makanan segera. Maka asam lambung meningkat. Ya, sementara gula darah kok tinggi, asam lambung meningkat, keliengan dan sebagainya. Nah, itu menimbulkan trauma. Trauma keringat dingin itu kan tujuannya sama, supaya tidak ada panas yang berlebihan yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Muncullah keringat dingin itu. Nah, kemudian ketika hasilnya adalah asam lambung kemudian meningkat, kemudian ternyata ada batu kandung empedu. Gitu. Nah, pankreasnya juga kena karena batu kandung empedu itu. Empedu itu kan cairannya dibawa ke pankreas, masuk ke usus 12 jari, keluar di pankreas, masuk ke pankreas, keluar di usus 12 jari, itu memberi warna pada kotoran kita sehingga menjadi berwarna kuning. Nah, itu cairan empedu adalah darah-darah yang dihancurkan menjadi zat-zat besi dan darahnya dipisahkan sehingga ada warna-warna biru, kalau hijau. Jadi kandungan cairan empedu itu seperti itu warnanya untuk memberi warna itu. Nah, ketika dia berefek ke pankreas, dia bisa menimbulkan efek pankreas mengalami gangguan fungsi. Nah, kalau sudah mengalami gangguan fungsi, ya dia berefek kepada gula darah. Kalau dia yang kena insulinnya secara mendadak. Tapi syukurlah kalau memang semua itu kemudian melalui pengobatan-pengobatan tradisional, herbal, dan obat-obatan medis itu kemudian sudah terselesaikan, mulai mengalami perbaikan. Syukurlah di sini. Nah, sekarang supaya trauma itu tidak lagi muncul, ada baiknya kalau cukup waktu untuk kapan-kapan datang ke ke berobat medis, diperiksa ulang. Misalnya kadar kondisi darahnya. Kemudian apakah ada peningkatan dari bilirubin? Bilirubin itu adalah bagian dari cairan empedu kita. Apakah ada peningkatan yang menandakan ada sumbatan di saluran empedu itu dengan memeriksa bilirubin. Nah, jadi nanti dokternya akan menunjukkan. Nah, kalau misalnya ternyata semua sudah normal seperti biasa, tidak ada masalah secara fisik lagi, di situ kemudian trauma itu dengan jauh lebih mudah bisa dihilangkan karena sudah terbukti secara fakta, realitas, tanda-tanda medis sudah tidak ada masalah lagi. Itu akan lebih mudah menguatkan. Nah, kalau tidak, maka kita akan terus berimajinasi jangan-jangan begini, sehingga lebih susah lagi kita untuk mengalami perbaikan-perbaikan ketenangan pada batin kita, kira-kira seperti itu. Nah, kalau sudah demikian, caranya ya periksa kembali ke medis untuk memastikan bahwa sudah tidak ada apa-apa lagi yang perlu ditakutkan, dicemaskan. Nah, kira-kira seperti itu, Pak Agung. Ya, situasi yang mungkin terjadi yang menyebabkan trauma. Kira-kira seperti itu. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Ini Pak, pertanyaan dari saya ini Pak Dokter. Ya. Nah, kalau yang berkaitan dengan trauma ya Pak, misalnya, kalau saya itu kan dulunya ada beberapa trauma yang mengawali dulu saya kena psikosomatis. Di antaranya itu kan awalnya itu kan dari paman saya. Paman saya itu kan sakit, cuci darah. Nah, tapi dari beberapa teman dalam tanda petik itu dukun, dalam tanda petik dukun, itu kan berstatement bahwa ini kena santet gitu kan. Nah, kena santet sampai yang mengobati itu sampai sekitar 40-an orang datang ke rumah. Lah di situ atraksi kayak melawan santet itu di waktunya malam. Nah, di situ kan akhirnya di pikiran bawah sadar saya mengalami
simpanan trauma. Oh ini kena santet itu yang masuk kan itu. Lah setelah itu sekitar 8 sampai paman saya karena cuci darah udah bolak-balik itu kan akhirnya meninggal dunia, dan kemudian saat meninggal itu saya nungguin Pak, lah memang ketika paman saya itu sakit berobat itu memang saya yang nyaris setiap periksa saya yang mengantarkan. Nah, sampai beliau wafat itu juga saya nungguin. Nah, selang 8 bulan dari itu saya mengalami pikiran yang gonjang-ganjing, aneh. Kok mau pergi nggak berani, kok mau misalnya kayak kebetulan kan saya di masjid itu kan khotbah, kok nggak berani, sampai pernah saat khotbah itu di tengah-tengah khotbah saya mengalami panik attack yang luar biasa, kayak mau roboh itu Pak. Lah itu juga memunculkan trauma. Lah trauma yang pernah kita alami, misalnya kayak saya statement santet, ataupun saat melihat paman saya meninggal dunia di rumah sakit, ataupun pengalaman saat trauma di saat jadi khotib saat khotbah Jumat, ataupun pengalaman trauma masa lalu saat kecil, itu terapinya cukup dengan tadi tertawa ataupun menangis, atau ada terapi khusus Pak, atau cukup dengan meditasi, atau bagaimana Pak melepaskan, merilis trauma, bibit trauma ini Pak. Kalau menurut Pak Dokter bagaimana? Terima kasih Pak. Terima kasih Dokter. Terima kasih. Trauma itu kan dimulai dari juga ketidaktahuan kita tentang apa yang terjadi pada saat itu. Lalu karena kita tidak tahu apa yang terjadi pada saat itu, kita lalu mendapatkan informasi dari orang lain yang kita anggap memiliki otoritas terhadap apa yang kita tidak ketahui, sehingga kita layak percaya hal itu. Dan saking kita percayanya, akhirnya kita ketakutan hal yang sama terjadi pada kita. Kalau melihat diagnosa yang mungkin muncul dalam cerita yang Pak Ustadz sampaikan tadi itu, kemungkinan besar pada saat itu orang tuanya, keluarganya, kakek ya Pak ya, Pak Ustadz ya, kakek ya, paman. Kemungkinan besar paman itu mengalami gangguan di ginjalnya, sehingga fungsi ginjalnya tidak berfungsi bagus. Nah, penyebab ginjal tidak berfungsi bagus itu macam-macam. Satu, karena pernah mengalami hipertensi, tekanan darah tinggi yang lama. Betul sekali Pak. Tekanan darah tinggi yang lama itu menyebabkan ginjal tidak mendapatkan darah untuk disaring. Akhirnya dia menjadi kering dan rusak. Itu dulu juga paman saya itu memang bertahun-tahun minum obat dokter yang untuk menurunkan tensi itu loh Pak. Apa namanya? Ya. Itulah penyebabnya. Jadi bukan, tidak ada hubungannya dengan santet, ya memang mengalami kerusakan ginjal. Nah, kalau ginjal sudah mengalami kerusakan, maka fungsinya untuk menyaring zat-zat yang harus dikeluarkan oleh ginjal menjadi air kencing itu tidak berfungsi, sehingga air kencingnya balik lagi ke pembuluh darah dan masuk ke peredaran darah dan menimbulkan kadang sesak, kadang bengkak dan sebagainya. Nah, kalau orang-orang tidak tahu di masa lalu kan kadang-kadang diagnosa orang kan bisa lebih banyak ke mistik karena tidak tahu kan. Nah, setelah diketahui, oh ternyata ini penyebabnya. Nah, tapi dengan sekarang sudah memahami itu, setelah paham bahwa itu ternyata ini penyakit ginjal, boleh Pak Ustadz masuk lagi ke ingatan masa itu, kemudian mengenang kembali kejadian itu dengan pemahaman yang baru. Oh ternyata ini hanyalah penyakit ini, tidak ada hubungannya dengan santet, dengan ini, dengan itu dan sebagainya. Nah, lalu yang saya pernah dengar tentang santet itu adalah santet itu kan pengiriman energi, pengiriman frekuensi. Kalau frekuensinya yang dikirim tidak selaras dengan frekuensi kita sebagai penerima, itu tidak akan terjadi apa-apa. Nah, itu sebabnya saya pernah baca bahwa ahli santet sendiri mengatakan bahwa saya tidak mungkin mengirim santet kepada orang yang bergembira.
Ya karena gini, kalau orang yang bergembira tuh frekuensinya berbeda. Ya. Sedangkan ketika kita cemas, kita sedih, itu nggak usah disadar juga kita bisa sakit sendiri oleh karena pemikiran kita itu. Ya, nggak usah disadar orang. Gitu. Nah, jadi artinya kalau frekuensi kita sudah cocok dengan frekuensi orang yang kita pikir menyakiti kita, tambah stres lah kita. Nah, stres itulah yang menciptakan materialisasi atau pembentukan penyakit di dalam diri kita, bukan karena orang lain. Bukan karena orang lain. Nah, jadi artinya dengan apa namanya? Makanya kalau dalam ajaran Islam kan, maaf saya mungkin tidak tahu banyak. Kan ada ayat kursi ya. Ayat kursi yang saya itu apa? Jauhkanlah aku dari godaan setan. Ya, kan begitu kan? Ya. Jauhkan aku dari godaan setan. Nah, godaan setan di dalam itu kan menakut-nakuti kita. Bukan saja di luar, yang di dalam menakut-nakuti kita. Nah, rasa takut yang berlebihan menjadi kecemasan, kemudian itu yang menyakiti kita, bukan yang di luar saja. Ya, orang luar itu kemudian menambah-nambahkan supaya kita yang sudah mempunyai rasa cemas menjadi tambah parah. Gitu. Nah, kalau dengan mudah begitu kan orang-orang dulu kan dengan mudah kita santet aja pada penjajah itu. Ya, tapi mereka karena mereka apa? Beda cara pemikirannya sama kita, makanya kita menangnya bukan dengan santet zaman dulu itu, menangnya karena memang kita berperang dengan mereka. Nah, karena mereka frekuensinya berbeda dengan kita. Nah, sama dengan itu. Nah, tujuan-tujuan yang disampaikan tadi itu kan supaya frekuensi kita tidak sama dengan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mengirimkan energi-energi seperti itu. Kalau sinyal frekuensinya nggak sama, karena kita banyak bergembira, ya maka kita lebih mudah diselamatkan. Nah, selain kalau kita pasrah kan, pasrah itu kan artinya kita berserah. Kalau kita berserah pada Tuhan, pada Allah dalam diri kita, maka kita memiliki keyakinan. Kalau ada keyakinan, maka dia seperti perisai yang melindungi kita dari frekuensi-frekuensi yang tidak layak masuk ke dalam diri kita. Nah, itu yang saya pikir. Kira-kira seperti itu, Pak Ustadz. Jadi cukup disadari bahwa itu sebenarnya apa gitu ya, Pak? Ya. Kebanyakan begitu. Nah, sekarang ini kan kalau mau bicara tentang orang-orang yang bisa mengirim penyakit jarak jauh kepada kita tuh nggak usah belajar santet. Cukup misalnya kita jadi bos. Cukup dengan jadi bos itu kita pelototi saja anak buah kita, dia sakit nggak bisa tidur. Cukup dipelototi aja. Cukup misalnya kita punya karyawan, nggak usah belajar ilmu santet untuk menyakiti orang. Kita bos punya karyawan, jangan kasih gaji dia 2-3 bulan itu sakit ya orang gitu. Nggak bisa tidur. Atau gini, minggu depan, tahun depan, bulan depan kamu akan saya mutasi. Cukup kata-kata itu aja, nggak usah pakai mantra-mantra. Orang itu sudah nggak bisa tidur. Kira-kira seperti itu, Pak Ustaz. Ya, terima kasih Pak Mustika. Yang saya tanyakan ini terkait Mbak Umi ya unmute dulu, Mbak Umi. Ya unmute dulu, Mbak Umi. Ya oke. Silakan lanjut, Mbak Umi. Iya, jadi semenjak banyak sensasi di asam lambung itu sudah hilang semua sekarang Pak. Nah, yang saya rasakan sekarang itu saya tuh seperti orang yang suka gampang emosi, suka gampang marah. Kemudian nggak bisa mengendalikan diri saya sendiri gitu loh Pak. Padahal tidak ada sensasi sudah, tapi yang saya rasakan itu banyak emosi-emosi yang sering saya luapkan ke anak-anak, ke suami, gitu. Ya, Putih. Nah, yang saya tanyakan sebetulnya asam lambung itu mempengaruhi apa? Emosi atau emosi yang mempengaruhi asam lambung, Pak? Dua-duanya bisa, Mbak Umi. Dua-duanya bisa. Emosi bisa mempengaruhi asam lambung. Jadi makanya kalau orang lagi lapar, asam lambungnya meningkat, gitu, emosinya meningkat. Ya. Ada juga orang yang emosinya mempengaruhi asam lambung. Misalnya kecemasan, kemarahan, kesedihan, itu bisa berefek juga kepada asam lambungnya. Jadi karena dia membutuhkan energi sehingga asam lambungnya meningkat untuk mempersiapkan diri memenuhi kebutuhan energinya. Itu. Jadi banyak sekali efek daripada emosi dan stres itu kepada
tubuh kita. Dan sebaliknya, hal yang sama terjadi kepada emosi kita kalau tubuh kita mengalami sesuatu. Makanya banyak orang sakit tubuhnya, kemudian emosinya menjadi tidak stabil. Nah, lalu bagaimana caranya supaya misalnya kita bisa menstabilkan itu? Nah, salah satu cara untuk menstabilkan itu adalah belajar bernapas. Belajar bernapas. Cara bernapas itu begini. Misalnya ketika kita emosi, jantung kita berdetak kencang, napas kita memburu. Ketika napas kita memburu, oksigen banyak masuk. Pada saat oksigen banyak masuk, kita punya banyak energi. Energi itu kemudian membuat kita ingin melampiaskan atau mengeluarkan energi itu kemana? Bisa dengan marah-marah, bisa dengan memukul, bisa dengan apa saja. Maka supaya napasnya tidak banyak masuk, itu sebabnya banyak orang melakukan cara pertama dengan berlatih bernapas. Misalnya, pas dia lagi emosi, dia tarik napas panjang, lalu dia tahan, kemudian dia lepaskan. Dia tarik napas panjang lagi, dia tahan, dia lepaskan. Sehingga udara yang masuk tidak sebanyak ketika dia napasnya buru-buru seperti orang emosi. Nah, kalau kita lihat orang emosi kan napasnya memburu, terengah-engah begitu. Gitu. Nah, jadi artinya napasnya banyak masuk, udaranya banyak masuk, energinya banyak. Akhirnya dia ingin melampiaskannya dengan berbagai bentuk, berbagai cara. Nah, jadi itulah sebabnya makanya orang-orang biasanya kalau lagi begitu disuruh istighfar, tarik napas panjang. Itu tujuannya supaya berkurang oksigen yang masuk sehingga pembakaran berkurang dan energinya juga berkurang untuk dilampiaskan. Di situ pengendaliannya terjadi. Nah, kalau sudah misalnya napasnya pelan-pelan, nanti stresornya juga akan lepas. Ya. Jadi seperti ini caranya. Pas kita emosi, kalau mau dikendalikan, tarik napas panjang, seakan-akan kita menghirup napas itu berwarna putih. Lalu keluarkan, saat kita tahan sebentar, seakan-akan napas itu kemudian bercampur dengan warna hitam di paru-paru kita. Lalu hembuskan keluar seakan-akan ya penggambaran emosi-emosi negatif, kemarahan kita itu keluar berwarna hitam bersama napas yang tadi kita hirup. Kemudian hirup lagi warna putih. Jadi seperti kita melakukan penggambaran sirkulasi kebaikan masuk, keburukan keluar. Emosi positifnya masuk, emosi negatifnya keluar. Nah, kira-kira seperti itu caranya melakukan latihan penggambaran untuk penenangan diri. Ya. Atau kalau memang misalnya agak susah untuk itu, bisa dilakukan dengan cara ketukan. Ketukan itu misalnya dengan pakai 2 jari begini, ketuk di atas alis yang kanan misalnya, dengan sambil mengucapkan kata-kata begini. Saya tenang, diketuk-ketuk berkali-kali, kemudian pindah ke bawahnya, ke bawah di bawah kelopak mata ini. Saya tenang, lalu ke tengah-tengah di bawah hidung. Saya tenang. Kemudian di sini di bawah dagu, saya tenang. Kemudian di dada kiri, ya saya tenang. Bisa juga di bawah ketiak tambahannya, tapi pakai Rexona dulu kan. Jadi ketuk-ketuk di sini, cukup sampai di jantung. Nah, saya tenang gitu. Sambil napas panjang gitu. Nah, ketukan-ketukan seperti itu bisa membantu kita untuk menenangkan diri. Menenangkan diri ketika emosi kita lagi susah dikendalikan. Jadi afirmasi sambil mengetuk itu mempunyai efek kita menenangkan. Saya pernah memberikan cara ini kepada salah satu anak muda di Bali ketika dia ikut lomba putri pariwisata di Korea. Dia grogi, dia nggak tenang. Dia gunakanlah apa yang saya ajarkan itu sebelum dia tampil di panggung di Korea sana. Dan ketika dia ketuk-ketuk, dia tiba-tiba mencapai ketenangan dan dia bisa tampil maksimal pada saat itu. Tidak ada grogi lagi. Jadi emosinya terkendali. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Umi. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan seperti itu. Mau nanya Pak. Silakan Pak. Silakan Pak Bedi. Ini Pak mau nanya, kaki gampang lemas, apa itu ada hubungannya dengan asam lambung? Soalnya pas kita lagi beraktivitas itu kaki cepat lemas, habis lemas itu perut terus kembung. Terima kasih. Ya, Mas Ferry. Ya. Beberapa orang yang mengalami gejala psikosomatik itu seperti itu gejalanya. Dia tiba-tiba selain kelingan, asam lambung meningkat, dia merasakan kakinya lemas.
Padahal kalau diperiksa secara medis, secara saraf itu digenggam itu dia kuat. Coba tangannya digenggam dia kuat. Kemudian kakinya disuruh dia ngangkat dan ditahan, dia masih kuat ngangkat. Artinya secara kualitas kekuatan otot dia masih mempunyai kekuatan otot. Ya, itu coba contohnya begini. Misalnya kalau Mas Ferry lagi merasa kaki saya kok terasa lemas ya. Nanti coba diangkat, dia pakai kaki kita untuk mengangkat sebuah beban. Kalau terangkat, berarti sebenarnya nggak lemas. Ya, sebenarnya kuat, cuman perasaan yang melemaskannya. Jadi kan kontaknya ada di otak. Kalau otak merasa lemas, dia bisa jadi lemas. Padahal sebenarnya dia kuat. Gitu. Itu contohnya. Misalnya kalau agak ragu lagi menolak itu, coba jongkok dari jongkok lalu bangun. Kuat nggak bangun mengangkat beban seluruh tubuh ini? Kalau kuat berarti nggak lemas sebenarnya. Ya, karena ya, atau kemudian kalau ada teman di sekitar itu, luruskan kakinya Mas Ferry, bisa diluruskan kakinya dan cobalah ditekuk. Tapi orang lain suruh nahan lututnya. Nah, kalau orang lain yang nahan lutut itu kemudian kalah oleh upaya Mas Ferry untuk menekuk lutut, tapi sebenarnya ototnya kuat, bukan lemah, cuman perasaannya lemas. Nah, itu contoh-contoh orang yang psikosomatik itu lambungnya begini. Kenapa saya katakan demikian? Saya sering merasa itu dulu. Ya, saya merasa kok lemas, akhirnya saya pegang-pegang, saya kuat ini. Itu yang terjadi, Mas Eri. Ya. Oke, terima kasih Pak Wayan. Mungkin closing statement Pak Wayan untuk menutup pertemuan kita. Terima kasih Pak Muhammad. Ya. Pertama, terima kasih banyak. Ini kita sudah sampai jam berapa? Hampir 2 jam lebih. 3 jam ya malah. Hampir 3 jam. 3 jam. 3 jam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Yang pertama, diingat adalah orang psikosomatik itu sebenarnya tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Jadi jangan terlalu takut. Tidak berbahaya apa-apa. Yang kita takutkan adalah apa? Kegiatan-kegiatan kehidupan kita yang terhambat oleh karena ketakutan berlebihan itu. Jadi itu yang kita hilangkan. Jadi lakukan yang sudah saya kasih tahu tadi. Kalau masih bingung silahkan nanti dicek di link yang disampaikan tadi di YouTube saya. Karena di situ saya bisa diulang-ulang pengetahuan tentang mengatasi kecemasan dan psikosomatik. Lalu di sana di kanal itu juga ada video tentang meditasi kesembuhan. Itu bisa dipakai untuk menyembuhkan diri kita. Lalu yang terpenting adalah sering-sering melakukan ventilasi, keluarkan beban-beban batinnya lewat tangisan, kemudian masukkan lewat tawa hal-hal yang positif, lalu perbanyak rasa syukur, kemudian perbanyak keikhlasan, gitu, supaya benar-benar menjadi Islami. Islami artinya kepasrahan yang mendalam. Mudah-mudahan saya nggak salah. Itu artinya kalau kita sudah pasrah, kita mempercayakan sepenuhnya kehidupan kita kepada kuasa yang lebih tinggi daripada kita. Tapi kita tetap melakukan yang terbaik lewat doa dan ikhtiar. Selebihnya terserah kepada sang takdir itu sendiri. Dan percaya kepada saya bahwa dalam pengalaman saya itu tidak ada orang psikosomatik yang meninggal, nggak ada itu, nggak ada. Ya, nggak ada. Tapi yang ada itu mereka cuma mati gaya itu. Tapi kemana nggak mau ke sini, nggak mau ke situ, itu aja. Takut ini takut itu padahal nggak ada apa-apa. Saya mengalaminya 2 tahun dan benar-benar mengerti ini rasanya. Dan setelah saya sembuh dalam 2 bulan, yang bisa saya lakukan hanyalah menertawakan diri saya yang pernah begini. Pokoknya semua akan baik-baik saja. Tenang saja, nggak apa-apa ya. Nanti kalau agak berat rasanya, jadi ciptakan diri kita. Misalnya, maaf ya Mas Ferry ya, saya pakai namanya ya Mas Ferry ya. Saya pakai namanya. Misalnya Mas Ferry diganggu oleh pemikiran-pemikiran takut cemas itu, maka katakan dia sebagai Ferry hitam. Nah, hal-hal yang baik dalam diri kita sebut Ferry putih. Nah, jadi kalau misalnya si itu menakut-nakuti kita, bicara kepada Ferry hitam itu. Waduh, Ferry hitam, kamu mengganggu aku lagi. Seperti kita berbicara pada diri kita yang hitam. Kamu mengganggu saya lagi, tidak usah kamu nakut-nakuti saya lagi, kita baik-baik saja. Nah, kira-kira seperti itu. Ini yang saya lakukan juga dulu. Saya sebut diri saya Wayan Hitam. Sudah, kamu sudah dari dulu
sudah 2 tahun kamu menakut-nakuti saya dan kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sudah cukup waktumu 2 tahun, sekarang berhentilah. Saya mengerti kamu ada di dalam, sekarang sudah berhenti. Nah, saya seperti menasehati diri sendiri. Nah, itu yang saya lakukan. Nah, kalau tidak bisa seperti itu, masuk ke depan cermin, boleh. Di depan cermin kita nasihati diri kita sendiri. Nah, dari situ kemudian kita akan menjadi penguasa atas setan-setan gelap dalam diri kita sendiri. Bicara sama dia. Ya, daripada kita setiap saat mengucapkan saya itu nirujin, maaf saya kurang bagus, hafal begitu. Jadi kita jauhkanlah, hadapi dia. Begitu setan itu muncul menakut-nakuti kita dari dalam, hadapi. Sudah, kamu nggak usah mengganggu lagi. Ngomong seperti itu. Karena diri kita sendiri yang gelap di dalam. Kira-kira seperti itu, Pak Ustadz. Kurang lebihnya, mohon maaf kalau nanti tadi saya ada salah bicara tentang ungkapan-ungkapan dalam ajaran Islam, karena saya hanya pernah mendengar sedikit-sedikit. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Wayan atas materinya. Dan nanti kita bisa berjumpa lagi di Zoom yang lain. Dan buat teman-teman, Ibu dan Bapak semuanya, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini bisa membawa kemanfaatan kepada diri kita semuanya, keluarga kita, dan nanti ilmu yang luar biasa ini nanti bisa kita bagikan kepada teman-teman kita yang juga membutuhkan informasi yang bagus ini. Mudah-mudahan bermanfaat dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Ibu dan Bapak semuanya juga segera dibebaskan dari segala gejala kecemasan dan diberikan kesehatan lahir dan batin. Sehat ya Rabbal alamin. Marilah perjumpaan pada kesempatan siang sore hari ini kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maaf yang besar-besarnya apabila dari saya ada salah kata, salah kalimat pada Ibu dan Bapak semuanya. Mohon maaf yang besar-besarnya. Saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wayan. Sama-sama. Semoga salam sehat kembali ya, salam sehat kembali untuk semua. Sehat semua. Oke, matur nuwun Pak. Ya.